beribadah kepada Tuhan. Yang ketiga, anak Tuhan yang matang tidak membuang masa melayan perasaan negatif. Masuk gereja tiba-tiba nampak orang berbisik-bisik, wih, saya lagi disekap nih teman-teman. Jangan buang masa melayan perasaan negatif. Anda pulang baca Galatia 5, 19 sampai 21, Ibrani 12 sampai 15, Galatia 5, 19 sampai 21, Ibrani 12 ayat 15. Itu berbicara tentang perbuatan-perbuatan daging yang mematikan. Jangan buang masa melakukan hal-hal seperti itu. Jangan buang masa melayan perasaan-perasaan negatif. Orang benar tidak seharusnya hidup dalam kebencian, dendam, sakit hati, kecewa, dan sebagainya. Amin. Perhatikan ini. Benci, dendam, sakit hati, kecewa, itu adalah penyakit. Halo? Benci, dendam, sakit hati, kecewa, pahit hati, itu penyakit. Jangan simpan penyakit di dalam hati. Sakit hati. Saudara sakit hati, nyanyi lagi. Sakitnya hati ini. Dendam. Kecewa. Boleh kecewa? Boleh kecewa? Cuma jangan lama-lama. Boyfriendmu dikepas orang, kecewa, silakan. Jangan lama-lama. Jangan lama-lama. Buat apa? Boyfriendmu dibawa lari orang, kau kecewa 2 tahun. Makan tak enak, tidur tak basah. Semuanya tidak menentu. Tidak menentu. Jangan buang masa merenung, memikirkan, melayan perasaan-perasaan yang negatif. Banyak orang sakit, tiada sakitnya. Tiada sakit, peksa-peksa. Sakit. Masuk hospital, didiagnosa, periksa, scan, CT scan lagi, dari kepala sampai kaki, scan, tiada apa-apa, tiada sel kanker, tiada ketumbuhan, semuanya normal, tapi sakit. Jumpa seorang pendeta, minta didoakan. Pendeta ini tidak doakan dia. Pendeta ini tanya, ada kamu benci seorang? Ada, siapa? Suami saya. Sudah. Teman saya konseling ibu ini. Kemudian diajak, bagus, kalau kamu mau hidup lama-lama, kamu buang itu sakit hati sekarang. Tapi akhirnya hasil nasihat dari teman saya, hamba Tuhan, dia terima. Akhirnya dia ubah hatinya daripada yang suka marah, hatinya yang benci dan dendam dengan suaminya yang curang. Dia berubah menjadi sehat. Kita kuat jalan. Mulai ibadah. Sehat. Ternyata sakit hati, benci, dan dendam, dan kecewa, dan pahit hati itu penyakit.
Jadi kalau ada di antara saudara ada perasaan benci, benci dengan mertua, ataupun dendam dengan menantu, kecewa dengan adik ipar, dan pahit hati dengan bapak mertua, cepat-cepat cabut sampai dia punya akar-akar, kasih keluar dan buang, dan jangan tanam lagi. Amin. Ada orang, dia pikir makin lama dia layan perasaannya yang kecewa, makin lama dia layan perasaan bencinya, dia pikir orang lain akan terasa sakitnya. Tidak, Ma. Halo. Kalau kau benci orang, makin kau benci dia, kau pikir dia sakit. Benci dia. Kamu pikir dia sakit? Kamu pikir makin kamu benci, makin kamu geram dengan dia, kamu pikir dia akan mendapat bala, kamu pikir dia akan mendapat musibah, kamu pikir dia akan terasa apa-apa? Tidak, dia steady, mungkin dia sedang minum kopi. Yang menderita kamu sendiri mendendam. Kamu buang masa. Akhirnya kamu yang masih muda remaja kelihatan tua. Oh, masih 30 lebih. Lebih tua daripada pastor 40 lebih. Selidiki. Yang keempat, anak Tuhan yang matang tidak buang masa dengan hal-hal yang akan binasa. Jangan buat pekerjaan yang tidak ada guna. Tidak ada guna untuk bangsa dan negara. Tidak ada guna untuk keluarga. Tidak ada guna untuk diri sendiri. Jangan buang masa buat hal itu. Saudara buat, itu berarti saudara kurang matang. Amin. Sekalipun Anda punya apa? Ada gelar dan titel, ada sijil setebal ini, apa sijil pun ada dalam file. Kalau Anda buang masa melakukan perkara yang akan binasa, Anda tidak matang. Apa itu pastor yang perkara-perkara binasa ya pastor? Coba kasih tahu sama saya. Apa kira-kira yang dipanggil perkara-perkara binasa? 1 Korintus 10 ayat 23. Paulus mengajar, segala sesuatu diperbolehkan, benar. Paulus ajar seperti ini. Semua itu boleh dibuat, benar. Nonton television boleh, Facebook boleh, main game boleh, chatting boleh, WeChat boleh, WhatsApp boleh, apa lagi? Laptop di kedai kopi boleh. Silakan. Benar, boleh. Tetapi bukan segala sesuatu berguna. Boleh. Saya mau main game, pastor. Boleh kan tidak, pastor? Masuk neraka kan tidak? Boleh, silakan. Saya Facebook, pastor. Apakah saya akan masuk neraka, pastor? Silakanlah. Tuhan tidak larang, saudara. Anda mau Facebook, silakan Facebook. Main game sampai engkau. Pokoknya sampai apa? Main game lah. Ada yang main game sampai lupa makan. Ada yang main game sampai rambut. Nah, di situ dia punya persoalan.
Bagaimana saya? Saya mau pergi library. Pergi library, Mak. Kenapa? Belajar komputer, Mak. Sampai sana, nah, saya belajar komputer. Dari pagi sampai petang, komputer belajar. Dia main game. Segala sesuatu diperbolehkan, tapi segala sesuatu berguna atau tidak? Saya mau berkata, kita orang Kristen, kita adalah makhluk yang harus hidup memperhatikan yang kita kerjakan itu ada guna atau tidak. Saya mau katakan sekali lagi, kita orang Kristen adalah makhluk yang hidup dengan memikirkan yang kita kerjakan itu ada guna ataupun tidak. Amin. Pelayan Tuhan, sebagai pelayan Tuhan, sebagai hamba Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, kita harus hidup memancarkan terang supaya orang melihat dan nama Bapa dipermuliakan. Kalau kita melakukan perkara yang tidak berguna, nomor satu, kita tidak akan ada peningkatan. Kenapa? Kita buang masa melakukan rutin-rutin yang tidak pernah memberikan hasil. Tanya lagi, boleh lepak Kak Pastor? Boleh. Lepak dengan kawan-kawan sekejap, tidak apa-apa. Ini kalau lepak sampai 3-4 jam. Saya mau Facebook Pak Pastor. Saya mau ini mengenal kawan-kawan yang lain-lain dari luar negara. Ataupun saya mau mencari teman-teman saya yang sudah lama tidak berhubungan. Boleh Kak Pastor? Silakan. Tapi kalau sudah lebih daripada 1 jam, termasuk main game, saya mau beritahu. Dulu waktu saya masih lagi muda remaja, saya suka main game. Nasib baik kalau saya itu miskin, jadi tidak banyak uang. Main game masuk 3 ringgit, setengah jam sudah keluar. Tidak ada duit. Puji Tuhan. Sekarang, apakah saya masih main game? Pak Pastor mana dia berani main game? Saya pergi main game. Saya masuk itu tintong. Kita cari mana yang saya pandai main. Saya kalah. Tidak sampai 5 menit keluar sudah. Tidak satu pun yang saya tahu. Yang dulu-dulu saya main, habis sudah gamenya. Semuanya model-model belakang. Dia masuk gitu. Game over. Kenapa saya mau beritahu ini? Saya mau beritahu. Kamu mau main game, tidak salah. Salah dan menjadi tidak berguna kalau lebih daripada setengah jam kamu main game. Lebih daripada setengah jam. Kenapa? Kamu buang masa. Kamu main game sijil apa kamu terima? Ayo, sana. Hah? Sijil apa kamu terima? Kamu mau menangi dalam game itu? Sijil apa? Apa peningkatan secara rohani? Apa peningkatan untuk kamu gunakan untuk melayani? Apa yang kamu terima? Apa? Hanya ada sana terpampang, push, you are the winner, hooray, selesai. Masamu habis. Kau tidak terima apa-apa. Kau tidak meningkat apa-apa. Tapi berharap supaya engkau dipakai Tuhan lebih-lebihan. Jangan buang masa. Ibu-ibu jangan buang masa. Jangan buang masa kumpul dan cerita perkara yang tidak membangun. Buka Alkitab saudara, baca. Di situ ada yang lebih berguna, akan menolong saudara untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Lebih baik, hal yang lebih baik. Amin. Para suami, mau lepak kerja kopi, lepak, jangan lama-lama. Pastikan hanya 1 gelas kopi. Kalau sudah sampai 3 gelas kopi, kamu buang masa dan kamu tidak terima apa-apa. Pemuda dan pemudi,
Masa depan saudara Tuhan sudah siapkan menjadi cemerlang lebih daripada emas permata. Itu tidak akan sampai. Itu tidak dapat terjadi kalau saudara mempersiapkan diri dengan melayan dan tidak memperdulikan hal-hal yang perlu. Jangan buat hal-hal yang tidak memberikan manfaat, hal-hal yang binasa. Jangan buat hal-hal yang binasa. Coba pikir, kalau saya main game-nya, main game. Apa saya dapat? Bolehkah saya kaya? Bolehkah saya dapat 10 ringgit dalam Tuhan? Paling-paling kurang 10 ringgit dalam satu hari untuk reload. Jangan buat apa yang tidak binasa. Yang kelima, anak-anak Tuhan yang matang tidak meremehkan disiplin. Amin. Kenapa Tuhan datang menegur? Kenapa Tuhan datang menegur? Kenapa firman Tuhan mesti ada? Atau orang bertanya, bolehkah pastor kalau dunia ini tidak perlu ada firman Tuhan? Saya bilang boleh. Boleh. Persoalannya, karena ada kesalahan, undang-undang harus ditegakkan. Kalau di dalam kampung tidak ada orang pernah curi ayam, undang-undang melarang pencurian ayam tidak akan pernah dikeluarkan. Gara-gara orang curi ayam, hukum tentang curi ayam pun dikeluarkan. Kenapa saudara ditunggu? Karena kita lakukan kesalahan. Amin. Amin. Anda layak berkata, mama saya ini sudah kurang siman ini mama saya ini. Tahu? Saya tidak buat salah pun dia bilang saya buat salah. Kalau saudara benar-benar tidak buat salah. Tapi kalau saudara buat salah, saudara akan ditegur. Amin. Disiplin. Kenapa kita perlu disiplin? Karena kita tidak ada disiplin. Amin. Kalau kita perlu disiplin, kita tidak akan pernah ditegur dalam hal itu. Gembala tidak perlu lagi berkata, jemaat disiplin ibadah setiap minggu, jemaat disiplin ibadah tepat masa, jemaat disiplin, pelayan disiplin. Kita disiplin sendiri. Amin. Saya umumkan minggu depan kita akan bermula ibadah jam 9 pagi. Jam 9. Tolong jangan datang 9:30. Pelayan datang jam 8:30. Semua pelayan dan pemimpin datang jam 9:30. Jemaat boleh datang, sorry, 8:30. Pemimpin dan pelayan datang 8:30. Jemaat datang 10 menit pukul 9. Tepat-tepat pukul 9 penuh. Gembala sudah pikir kali ini 1 tahun. Nah, saya meminta jemaat lihat ini sebagai satu pembaruan yang baik untuk kita. Ya, mungkin ada yang lambat terus gigi dan sebagainya. Gembala mengerti tentang ada yang urus anak, ada yang mungkin kerja lagi. Ingat, Tuhan tidak menghakimi kita atas kesulitan kita. Amin. Amin. Kalau saudara memang benar-benar berhalangan, Tuhan mengerti, Tuhan tahu. Saudara juga mengerti. Tapi saudara juga sendiri tahu kalau sendiri yang buat malas. Amin. Pastor, cuci kain dulu, pastor. Lepas ibadah cuci kain. Amin. Kita dulu selesaikan apa yang perlu. Kita usahakan diri kita berdisiplin.
Puasa kita disiplin, ibadah kita disiplin. Sama dengan lain-lain perkara dalam hidup kita belajar disiplin. Waktu bekerja disiplin. Jangan bekerja malas-malas. Saya ada seorang kawan, dia berkata, saya punya staf, setengah mati mau disuruh bekerja, setengah mati. Akhirnya di pagi merit, potong gaji. Setelah potong gaji, merumut lagi, apa ini bos kejam, ini tidak perhatikan apa. Tapi tidak disiplin. Amin. Kita mau bertanya, waktu kita berdoa kepada Tuhan, kita berkata, Tuhan, tolong Tuhan, curahkan, buka semua pintu-pintu, buka semua tingkat-tingkat, apa yang ada di surga, buka, curahkan berkat untuk saya. Ampun. Kalau berdoa waktu itu, cepatnya, buka semua. Macam Tuhan itu kita kadang, buka semua Tuhan, buka semua. Kita perintahkan Tuhan, buka Tuhan, kasih turun, kasih curah, kasih hambur berkat untuk saya. Tapi hal-hal berkenaan dengan rohani kita slow. Kita tidak perhatikan, kita tidak disiplin. Tuhan kalau memberkati disiplin. Buktinya, kalau hujan itu harus diturunkan di satu tempat, dia kasih itu. Amin. Tapi pastor, kalau itu Tuhan itu jahat, Pak. Itu ribut-ribut semua itu dia ada yang kasih kan? Ribut-ribut yang jadi gara-gara masalah fenomena alam itu perbuatan manusia sendiri. Banjir bukan Tuhan. Banjir itu manusia. Siapa suruh tebang semua? Pokok semua tebang. Tanah sini sorong. Gas kasih keluar. Ozon tipis. Antartika cair. Naiklah air. Siapa punya kerja? Tapi saya berbicara tentang disiplin. Mari kita perhatikan hal yang bersangkutan dengan disiplin. Gembala pelajar sendiri memperhatikan hal disiplin jemaat sama. Amin. Kalau kita menghargai Tuhan, Tuhan lebih menghargai kita. Mustahil atau tidak? Mustahil ke Tuhan mau menghargai kita? Tidak. Tuhan boleh menghargai kita. Kenyataannya dia dari tempat tinggi turun ke dunia ini menjadi manusia seperti saudara. Itu adalah bukti bahwa dia menghargai saudara. Amin. Kita berharga. Kita belajar untuk menghargai dia. Disiplin itu salah satu dari caranya. Yang keenam, anak-anak Tuhan yang matang tidak menyalahgunakan mulut. Jangan cakap saja. Jangan cakap saja. Jangan buka mulut dan cakap saja. Kita harus belajar kontrol mulut kita. Jangan mengatakan sesuatu fitnah, gosip, dan cerita yang tidak benar. Negara hancur karena perkataan. Gereja juga hancur karena salah guna mulut. Jemaat akan saling menghakimi antara satu sama lain. Nah, kita harus waspada. Dengan mulut kita ini, kita boleh angkat orang dan kita juga boleh merendahkan orang. Kita boleh menjahanamkan orang dengan perkataan. Itu bukan berarti kalau Anda melihat kesalahan, Anda kontrol mulut. Pastor bilang jangan awas-awas dengan mulut. Jangan cakap. Apa yang harus saya dengar, saya harus dengar, saudara-saudara. Sebagai gembala, kalau Anda tahu ada perkara yang tidak benar, Anda harus beritahu. Anda tutup mulut, itu kesalahan. Amin. Saya sedang berbicara. Jangan buka mulut dan mengatakan hal yang tidak perlu. Jangan buka mulut dan mengeluarkan perkataan palsu. Salah satu daripada 10 hukum.
Jangan menyatakan kesaksian dusta. Jangan berkata orang salah kalau dia tidak salah, kecuali kau tahu dia salah. Jangan mengatakan engkau melihat sedangkan matamu tidak melihat. Lidah boleh menghancurkan. Anda balik baca Yakobus 1 ayat 26, Yakobus 3 ayat 5 sampai 9. Lidah itu berbahaya. Kalau kita salah guna, berarti kita adalah jemaat yang tidak matang. Amsal 4 ayat 24, buanglah mulut yang serong daripadamu dan jauhkanlah bibir yang dolak dalik daripadamu. Amsal 4:24. Amsal 6 ayat 12, tidak bergunalah dan jahatlah orang yang hidup dengan mulut serong. Amsal 10 ayat 11, mulut orang benar adalah sumber kehidupan. Berarti, saya ulang sekali lagi, dengan mulut kita, dengan perkataan kita, kita boleh membangun orang setinggi-tingginya, sehingga orang itu menjadi diperkuatkan dan menjadi kuat di dalam Tuhan. Dengan mulut yang sama kita boleh meruntuhkan dan menjatuhkan orang sehingga dia rata datar di atas permukaan tanah, sehingga tidak boleh bangkit lagi. Nah, kita harus berhati-hati dengan mulut kita. Saya berbicara tentang kaum bapak dan laki-laki. Gosip sinonim dengan kaum wanita. Jangan pikir laki-laki tidak. Kamu duduk di kedai kopi, kalau kamu diskusi Alkitab silakan. Tapi kalau kamu cerita hal-hal yang tidak perlu dan yang salah, berhenti. Kamu harus punya mulut untuk berkata kepada orang lain, berhenti kalau mereka sedang mengatakan sesuatu. Amin. Kamu dengar dia cerita. Kalau kamu dengar suami lain cerita tentang istrinya, kamu ada dua pilihan: angkat kaki dari situ, atau kamu berkata, tolong jangan cerita ini. Kenapa dia mau cerita masalah istrinya dengan kamu? Kalau istrinya dia cerita, apakah dia tidak ada kesempatan untuk cerita tentang engkau? Jadi istri sendiri pun dia gosip, apalagi ini kawan. Amin. Hati-hati dengan mulut berbahaya. Ibu, ada yang berkata, apa ini anak sial ini, bodoh. Itu jadi sial dan bodoh itu jadi. Amin. Ada ibu yang anak ini nakal lagi, ini nakal loh, kali nakal ini anaknya, nakal ini. Jangan keluarkan perkataan negatif dari mulut saudara. Amin. Yang angkat orang, kasih keluar. Yang rendahkan orang, yang meremehkan orang, yang membunuh orang, jangan. Amin. Jangan namamu Kristiano Kristo, orang Kristen, tapi perkataanmu menjahanamkan orang. Amin. Ketujuh, anak Tuhan yang matang belajar dari kritikan dan bangkit dari kegagalan dan keluar dari kekecewaan. Kalau saudara dikritik, tahukah maksud daripada kritikan itu adalah untuk membangun saudara? Amin. Kalau saya berkata, brother, kau punya baju memang tidak sesuai lah dengan kau punya potongan badan. Janganlah gara-gara dikritik seperti itu. Pastor itu kalau orang lain dia puji, saya dikritik, ada apa kritikan baju saya tidak mengenal dengan saya sepadan. Saya tidak datang lagi minggu depan. Saya baru beli nih. Kalau kita dikritik,
Itu artinya kita dikasihi. Memang dalam dunia ini ada orang yang suka kritik, ya. Dia ada panggilan jadi pengkritik khusus. Kritik saja. Hah? Sebab itu kamu akan mendengar, tidak ada orang lain benar, dia saja yang benar. Asalkan ada apa? Oh ini dia nih, kalau saya begini, tapi kalau dia saya saja dia. Orang lain semua ada kritik. Itu lain. Tapi kalau kita ditetangi oleh kritikan yang membangun, kalau saudara ditegur dengan sikapmu yang sama, kalau firman Tuhan hari Minggu kau dengar itu sebagai satu kritikan. Apapun kau panggil firman Tuhan hari Minggu, kritikankah, tegurankah, sindirankah, singgungankah, itu baik untuk saudara. Saudara tidak merasa tersinggung kalau saudara tidak melakukan suatu hal, kan? Kalau firman Tuhan diajar untuk membahas tentang mencuri, kalau kau tak mencuri, kau tak akan tersinggung. Amin. Kau tidak gosip orang dan ada pembahasan tentang gosip, kau tidak akan tersinggung. Kalau kau tak pernah menggosip. Hello. Amin. Jadi kalau dikritik untuk membangun saudara, kalau kau dikatakan, kalau orang berkata, kau punya badan hati-hati sikit lah, kau terlalu besar nih, kurang sedikit makan. Itu bukan berarti, dia hina saya, dia bilang saya gemuk. Sama dengan orang nih, macam kau punya berat badan ini terlalu kurang ini. Kau kurang makan tidak? Pastor, itu guru saya. Dia bilang saya tidak makanan di rumah. Jangan dituduh kau kurang makan kan tidak? Kenapa badanku terlalu kurus? Kritikan itu berguna untuk saudara. Amin. Yang melayani, siapa melayani dalam gereja ini dan tidak boleh dikritik, saya minta dengan rendah diri silakan turun. Jangan melayani dan tidak boleh dikritik. Kalau pastor bilang, suaramu harus diperbaiki. Perbaiki. Kalau saya berkata, kamu harus buat ini, kamu kurang dalam hal ini, kamu harus dengar dan buat ini. Saya tidak akan tegur apa yang tidak perlu. Amen. Yang ke-8, anak Tuhan yang matang tidak merungut. Halo? Tidak? Kalau merungut maksudnya tidak pandai. Hidup merungut, bangun pagi merungut, makan merungut, tidur saja tidak merungut. Kadang-kadang masih juga merungut, waktu mimpi masih merungut. Pagi, siang, malam merungut, kerjanya tidak pernah dia merungut. Allah Tuhan, kenapa ini kurang Tuhan ini jaga nih? Allah pastor itu kalau dia khotbah ini, saya tidak tahu lah kenapa. Mulai kali upacaranya mesti khotbah gara-gara ini semua, hati saya tidak senang. Merungut. Naik bas merungut, turun bas merungut. Harga minyak naik merungut, harga minyak turun merungut. Gereja lancar merungut, tidak lancar merungut. Kita ada acara merungut, tidak acara merungut. Banyak kegiatan merungut, tidak ada kegiatan merungut. Jangan hidup merungut. Kalau saudara hidup merungut, kalau ada di antara saudara, boleh datang jumpa gembala dan buktikan, gara-gara kau merungut, kau untung 20 ringgit. Saya padamkan pelajaran ini daripada senarai pelajaran saya. Ada di antara saudara merungut, dan kau terima apa-apa? Dia merungut harga minyak naik. Kalau merungut apa? Tulislah di newspaper.
Hantar supaya Perdana Menteri baca. Dia merumut sendiri sambil menoreh getah, dia merumut. Bagus kalau pokok getah boleh mengerti rumutannya. Sambil dia menoreh, sampai hancur dia pokok getah. Gara-gara merumut dia habis dia pokok getah luka-luka. Jangan merumut. Rumutan itu adalah ibadah kepada iblis. Saudara jangan merumut. Bagi tahu, kalau saudara merumut, mau masalah. Kalau suami rasa tidak senang dengan istri, jangan merumut. Merumut sama anak, engkau punya mama. Jumpa istri dan katakan sayang. Atau bersama suami. Ini kadang-kadang anak jadi sasaran. Ibu tidak senang dengan bapak, habis anak semua yang dibantai. Anak jadi sasaran. Saya punya bapak ini. Tidak ada hasil dari sana, saudara. Amin. Jangan merumut. Pasal gembala. Jangan. Kalau kamu merumut di rumah tentang saya mau beritahu. Saya di rumah saya steady saja. Saya steady. Tapi kalau kamu jumpa saya dan berkata, Pastor, ini yang satu yang saya mau bincang. Itu tidak merumut. Amin. Kamu merumut, nomor satu, kamu ibadah kepada iblis. Kamu tidak bantu saya. Kamu juga tidak membantu diri saudara. Ya. Jangan merumut dalam apapun hal. Kita buktikan orang Israel binasa di padang gurun gara-gara merumut. Dikasih makan masih merumut. Kelaparan bilang, oh Musa, apa yang kau sudah buat ini Musa? Kami sedap makan di sana, di Mesir. Kau bawa kami keluar, sekarang makanan pun tidak. Musa pun berdoa kepada Tuhan, Tuhan kasihlah makanan. Tuhan bagaimana? Sudah dibagi merumut lagi. Sedap nih tapi setengah mati bagi merumut. Sakit belakang saya. Akhirnya ada yang mati kehausan, ada yang mati dipatuk ular. Tidak ada satu pun yang keluar daripada tanah Mesir yang sampai ke tanah perjanjian. Tuhan jahat. Ada apa gunanya Tuhan itu kasih keluar mereka tapi tidak hantar ke sana? Kenapa usahakan Tuhan? Tuhan sudah buat bagian mereka untuk bersyukur tidak dikerjakan. Amin. Merumut itu tidak baik untuk saudara. Yang terakhir, anak Tuhan yang matang tidak mengandalkan alasan. Halo? Tidak andalkan alasan. Kenapa lambat? Pas saya pancut, Pastor. Kenapa tidak? Istri saya ngomel, Pastor. Itulah saya tidak datang minggu lalu. Saya mau bagi satu kesaksian. Mungkin beberapa bulan yang lalu, saya sudah lupa. Saya kelang kabut. Saya sudah terlalu lambat. Kelang kabut dari rumah. Saya harus bertemu dengan orang. Saya lupa tarik, saya punya sahabat baik. Saya lupa tarik. Setelah lupa tarik, handphone
tanpa sedar. Karena jam, saya pergi di lorong sebelah kiri sekali, yang paling laju punya lorong. Saya pergi yang sebelah kiri. Tidak lama kemudian, saya sudah nampak polis trafik ada di sana. Saya nampak dia, nampak saya. Banyak orang yang sadar ada polis trafik, kalau kabut keluar daripada jalan itu, yang di belakang saya, kalau kabut masuk di jalan yang utama. Karena saya sudah nampak dia, nampak saya tidak masuk sana. Saya terus pandu depan dia. Dan dia datang. Nah, spek mata hitam, dia coba garam-garam. Buka. Selamat pagi, J. Ya, selamat pagi. IC, lesen. Ya, cari doang. Ya, ambil saja lesen dan IC dan pergi sana. Pergi, periksa kereta-kereta yang lain. Lama saya tuh. Ya, selesai semua yang di sana tuh. Pas dia datang kalau kamu. Nah, jalan. Kerja buat lagi ya. Kenapa? Saya tahu hari ini saya tidak mau salah. Dia tahu yang saya tahu saya sudah salah. Di sana orang lain selalu bilang, bos, bos. Saya cuma berserah saja. Ya sama teman. Jangan mau buat alasan. Kadang-kadang kita terlalu pakai alasan. Kita bergantung kepada alasan untuk hidup. Kita andalkan alasan. Kenapa tidak berdoa? Tidak masalah, pastor. Bayangkanlah, pastor, bangun pagi sudah buat ini. Kenapa tidak membaca firman Tuhan? Itu lagi, pastor. Mau buka saja seperti itu pun lambat, betul, pastor. Mau buka lagi itu cari ayat. Tapi kalau majalah, jangankan buka, renung. Facebook, dia bilang sibuk Facebook 3 jam, online all the time. Tapi tidak masalah. Tidak masalah untuk berdoa, tidak masalah untuk baca firman Tuhan. Sedangkan hal-hal itu tidak boleh bantu orang itu. Firman Tuhan boleh, tapi dia alasan. Kenapa tidak melayani? Dosa, pastor. Saya orang berdosa, pastor. Kenapa tidak layak? Saya merasa berdosa. Saya merasa tidak layak. Semuanya alasan. Seperti tidak ada orang lain yang tidak berdosa dalam dunia. Karena berdosa lah kita cari Tuhan.